Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 3 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Megah dan Mewah. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Engkau menciptakan seluruh alam semesta termasuk diri kami di dalam kemegahan dan kemewahan. Biarlah kami terus menghargai segala berkat kemegahan kemewahan yang Tuhan berikan kepada kami dengan cara hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kata megah dan mewah seringkali diidentik dengan itu miliknya orang kaya. Megah dan mewah itu diidentikan miliknya orang-orang yang punya kemampuan intelektual tinggi. Megah dan mewah seringkali diidentikan juga dengan para penguasa, para raja, orang-orang pejabat yang di atas, yang memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Itulah bagian kemegahan dan kemewahan. Presiden berjalan di atas karpet merah, raja-raja juga berjalan di atas karpet merah, duduk di kursi-kursi mahal dengan posisi podium yang lebih tinggi daripada rakyat biasa. Maka itu kemegahan dan kemewahan. Namun kita akan belajar sesungguhnya apa itu kemegahan dan kemewahan yang sebenarnya. Kemegahan kemewahan yang sebenarnya adalah setiap manusia itu megah dan mewah. Mengapa demikian? Bayangkan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan menyediakan alam semesta ini untuk menjadi miliknya manusia, dikelola oleh manusia, seluruh bumi yang sedemikian luar biasa. Kalau sahabat seperjalanan punya 1 kilo emas, maka sudah sangat merasa kaya. Namun Allah memberikan seluruh tambang-tambang yang terbaik, tambang perak, tambang emas, tambang tembaga, tambang minyak. Semuanya diberikan karena alam semesta ini, bumi dan langit ini diberikan, diciptakan untuk manusia. Maka kita sesungguhnya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Allah dengan kemegahan dan kemewahan. Ada sebagian sahabat perjalanan berkata, apa yang megah, apa yang mewah dalam hidup saya. Saya hidup lebih banyak susahnya daripada senangnya sampai saat ini. Saya bertemu dengan seorang pengusaha. Kalau sudah pengusaha berarti secara ekonomi levelnya sudah pengusaha luar biasa. Dan dia mengalami syaraf kejepit, dia dioperasi. Maka dokter mengatakan 3 bulan tidak boleh angkat berat, tidak boleh jongkok, tidak boleh posisi tubuh tertentu agar cepat sembuh. Kemudian bertemu dengan saya dan dia mengatakan, kalau seseorang itu bisa saja berjalan normal, maka itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka itu adalah sesuatu yang sangat megah dan mewah. Seseorang bisa punya segala sesuatu, namun kalau sudah tidak bisa berjalan normal saja, dia merasakan dia menjadi orang yang miskin. Dia menjadi orang yang tidak berdaya. Dia menjadi orang yang malang. Sehingga setiap orang itu diciptakan Allah dalam segala kemegahan dan kemewahan. Namun setelah kita mendapatkan semua berkat-berkat yang terbaik, memang berkat didapatkan buat tiap anak-anak Tuhan bisa berbeda. Ada berkat yang cukup, ada berkat yang pas-pasan, ada berkat yang melebihi dari cukup, ada berkat yang berkelimpahan. Semuanya adalah berkat-berkat Allah yang harus disyukuri. Dan kita memang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dipelihara oleh Allah di dalam kemegahan dan kemewahan. Mari kita belajar mensyukuri apapun keadaan kita. Tuhan melihat kita berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat kita seperti anak ayam yang dilindungi oleh sayap induk ayam. Kita megah dan mewah di hadapan Allah.
Namun setelah kita dapatkan semua berkat itu, apa perintah Tuhan untuk merespon kemegahan kemewahan yang Allah berikan kepada kita? Di dunia ini, alam semesta ini diberikan kepada manusia. Setelah kita meninggal, maka surga itu diberikan kepada manusia. Jalannya pun terbuat dari emas. Tembok-temboknya terbuat dari 12 lapis berbagai macam permata. Apanya yang tidak megah dan mewah? Sungguh megah dan mewah. Namun setelah kita mendapatkan semua yang baik dari Allah, apa yang Tuhan ingatkan? Kalau Tuhan memberikan kepada kita kemegahan karena kita menjadi orang yang bijaksana, biarlah kita janganlah menjadi orang bijaksana yang bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kemegahan apa yang paling luar biasa? Yaitu kalau kita mengenal dan memahami Allah dan hidup di dalam jalan kehendak Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Itu kemegahan dan kemewahan. Kemegahan dan kemewahan yang menyelamatkan kita dalam dunia ini. Kemegahan dan kemewahan yang menyelamatkan setiap sahabat seperjalanan. Sewaktu meninggal nanti, Allah akan menyambut kita dengan kemegahan dan kemewahan. Para malaikatnya akan bersorak-sorai. Alkitab mencatat 1 orang saja yang bertobat dan percaya kepada Tuhan, maka ada sebuah sukacita besar sorak-sorai di surga sana. Betapa megahnya dan mewahnya hidup kita. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar menghargai setiap anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita. Memang tiap orang punya anugerah berkat yang berbeda-beda, namun Tuhan memberikan semua kemewahan itu kepada kita. Kita boleh menjadi orang kaya, namun toh makan tidak bisa lebih dari 3 piring sehari. Kita bisa menjadi orang yang hebat, namun toh kalau tidur tidak mungkin 1 malam tidur di puluhan ranjang, tetap saja 1 ranjang. Sekalipun kemegahan kemewahan kita bisa dapatkan, namun pada prinsipnya sahabat seperjalanan, hidup manusia kebutuhannya itu sangat sederhana. Makan, pakai, minum, lalu istirahat, punya relasi dengan orang-orang terdekat, dicintai dan mencintai, dimiliki dan memiliki. Sangat simpel sebetulnya kehidupan manusia, tidak rumit. Manusialah yang kemudian membuat berbagai macam hal itu menjadi rumit dan menciptakan konsep kemegahan dan kemewahan dengan versinya manusia. Megah dan mewah itu kalau memiliki banyak hal, punya kekuasaan, punya kekayaan. Namun firman Tuhan berkata, apa itu kemegahan dan kemewahan? Kalau engkau memahami dan mengenal aku dan hidup di dalam jalan Tuhan, maka itulah kemegahan setiap orang di dalam kehidupannya. Mari sahabat perjalanan tatkala perjuangan hidup kita di dalam dunia, mencari kemegahan dan kemewahan sebagaimana cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Allah. Maka kita harus bergeser, berbalik daripada jalan yang salah kepada jalan yang benar, yaitu kita bermegah bukan karena kebijaksanaan, bukan karena kekuatan, bukan karena kekayaan, namun aku bermegah karena yang berikut, bahwa kita memahami dan mengenal Allah dan mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran bagi kita semua. Mari sahabat seperjalanan kita menjadi pribadi-pribadi yang menghargai kemegahan kemewahan yang Tuhan berikan, dan kita mengejar kemegahan dan kemewahan, yaitu menjadi pribadi yang tunduk taat menjalankan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami simak pelajari bersama. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.